Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Tak terima keluarganya dianiaya, puluhan orang di Merauke merusak rumah pelaku dan membakar 2 motor. Dipicu masalah pembunuhan pemuda, 2 kelompok warga di Mimika bentrok menggunakan panah. Rayakan Tahun Baru, ribuan orang dari berbagai kabupaten tiba di Pelabuhan Merauke. Ratusan orang pada hari Jumat mengamuk dan menghancurkan rumah, serta membakar 2 sepeda motor milik seorang pelaku pembacokan di Merauke, Papua Selatan. Warga Kudamati marah karena salah satu keluarga mereka, bernama Yosep, tewas dibacok pelaku. Pelaku adalah pemilik kios di Jalan Kudamati, Merauke. Warga yang marah mendatangi rumah pelaku dan melampiaskan kemarahan mereka dengan merusak rumah serta membakar 2 motor. Polisi yang datang berusaha meredam situasi, namun mereka malah terluka akibat terkena lemparan batu. Kita amankan ada suatu kejadian di Kudamati, daerah Kudamati, yang mengakibatkan adanya satu korban meninggal dunia. Saat ini masih kita lidik. Yang saat ini kita juga mengamankan TKP supaya jangan berimbas atau berdampak kepada tindak pidana yang lain. Polres Merauke akhirnya mengerahkan pasukan BRIMOB untuk menghalau warga dan membuka jalan yang sempat diblokade. Polisi mengimbau warga menyerahkan kasus ini ke polisi dan tidak bermain hakim sendiri. Yosep dibacok pelaku saat melintas di Jalan Kudamati. Diduga pelaku dalam keadaan mabuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bentrokan 2 kelompok warga pecah di distrik Kuamki Baru, Mimika, Papua Tengah pada hari Jumat. Kedua kelompok saling serang menggunakan panah. Bentrokan dipicu pembunuhan seorang pemuda pada hari Rabu. Pemuda itu dianiaya menggunakan panah. Polisi dan tentara dikerahkan ke lokasi untuk menghalau kedua massa yang bentrok. Kedua belah pihak sebenarnya tidak menginginkan ada perang lanjutan. Ya, jadi kami sudah panggil perwakilan, semua menyepakati tidak dilanjutkan. Tapi kita masih mengikuti adat dari pihak atas, Pak Riki Dolame. Jadi mungkin besok akan melakukan tantangan kesepakatan di kepada seluruh marganya, kelompoknya di lapangan. Sebenarnya ini masalah keluarga, ya. Beliau yang bermasalah itu masih satu Onai, ya. Jadi masih marga Dolame. Berarti bukan antara suku dengan suku lainnya, Bang? Tidak, ya. Kita masih, kalau masalah keamanan, personil Polres di backup sama BRIMOB sama Kodim itu masih di Jalan Baru. Ya, jadi kita masih standby di sana sampai selesai kesepakatan itu besok. Polisi mengimbau warga mempercayakan kasus pembunuhan ke kepolisian. Polres Merauke juga mengumpulkan tokoh adat dan agama di Kuamki Baru untuk mencari jalan keluar terkait bentrokan warga itu. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. 2 pengendara sepeda motor di Kampung Bamus Bama, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya, pada hari Jumat diserang orang tak dikenal. Kedua korban selamat, namun mereka menderita luka bacokan pada bagian tubuh. Untuk mengamankan situasi, petugas gabungan TNI dan Polri diterjunkan ke Kampung Bamus Bama di Kabupaten Tambrau. Polisi dan tentara berjaga di kampung dan memeriksa seluruh kendaraan yang melintas untuk mencari pelaku. Menindaklanjuti adanya kejadian pembakaran dan laporan dari masyarakat terkait penyerangan ketika berada di sekitar wilayah distrik Bamus Bama. Untuk itu kami dari Polres Tambrau melaksanakan kegiatan pengamanan di sekitar wilayah Kampung Bamus Bama, khususnya di kantor distrik Bamus Bama. Dan sampai saat ini
izin melaporkan bahwa keadaan situasi dan kondisi aman terkendali. Polisi mengimbau masyarakat tetap tenang dan menjaga situasi tetap aman. Polisi saat ini masih mencari pelaku. Topan melaporkan dari Tambrau, Papua Barat Daya. Petugas gabungan Posko Nataru Pelabuhan Laut Yosudarso, Merauke, Papua Selatan, pada hari Sabtu kembali menyita puluhan botol minuman beralkohol ilegal. Miras ilegal disita petugas dari sebuah tas bawaan penumpang kapal motor Lauser. Penumpang berusaha mengelabui petugas dengan cara mencampur minuman beralkohol dengan minyak gosok dalam satu kardus. Jika petugas tidak cermat, maka minuman beralkohol ini dengan mudahnya lolos. Penumpang membawa berbagai jenis dan merek minuman beralkohol untuk merayakan Tahun Baru di Merauke. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga meminta seluruh anggota ketat mengawasi penyelundupan dan peredaran miras. Kilo ya, ada sekitar 150 liter yang kita amankan, dan polsek-polsek jajaran pun kita tekankan untuk razia miras lokal yang seringkali menjadi pemicu terjadinya berbagai gangguan keamanan. Polisi mengimbau warga tidak merayakan pergantian tahun dengan mabuk-mabukan karena hanya merugikan diri sendiri dan orang lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan warga dari berbagai kabupaten tiba di Pelabuhan Yosudarso, Merauke, Papua Selatan pada hari Sabtu. Ribuan orang ini tiba menggunakan kapal motor Lauser untuk merayakan malam pergantian Tahun Baru di Merauke. Sebagian besar dari mereka tidak ingin melewatkan kesempatan merayakan Tahun Baru bersama keluarga dan kerabat di Merauke karena sudah menjadi tradisi setiap tahun. Itu dari mana ini, Ade? Dari Maumere. Dari Maumere. Nah, kesini dalam rangka apa nih? Ya, Mau tahun baru kapan? ya, mau tahun baru sih. Dengan siapa? Keluarga ya? Keluarga. Ini baru tiba dengan kapal ini? Iya, baru tiba dari kapal. Dari mana ini, Ade? Dari Agas. Dari Agas. Nah, ke Merauke ini berapa lama rencana? Liburan? Ya, Merauke nih paling lama liburan cuma 1 minggu lebih. Datang kunjungi keluarga sekalian tahun baru di Merauke. Warga datang dari berbagai kawasan di Papua Selatan seperti dari Agats, Asmat, dan Mapi yang khusus berlibur merayakan Tahun Baru di Merauke. Jadi ini kapal-kapal dari Timika, terus Asmat, Bual, mereka datang ke Merauke untuk arus Natarunya, tahun barunya lumayan masih agak padat. Yang datang yang tiba ke Merauke, Pak ya? Ya, kapal yang tiba dan yang mau keluar dari Merauke. Perayaan pergantian tahun di Merauke setiap tahun berlangsung meriah karena kota Merauke merupakan salah satu kota besar di Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke membentuk 5 posko pengamanan yang dikhususkan untuk antisipasi perayaan malam pergantian Tahun Baru di Merauke. Posko sengaja didirikan polisi di sejumlah ruas jalan utama untuk mengantisipasi keributan yang sering muncul ketika malam pergantian Tahun Baru di Merauke. Komandan Posko Pengamanan Libra, AKP Gatot, mengatakan selain bersiaga di posko, polisi juga rutin berpatroli di wilayah rawan. Karena ini Libra ini merupakan pusat keramaian masyarakat yang akan merayakan Tahun Baru. Jadi nanti petugas pos di sini ada yang mengatur lalu lintas atau menerima laporan-laporan dari masyarakat yang memang membutuhkan membutuhkan pertolongan dengan cepat ya. Nanti kalau baik itu dia kecelakaan maupun orang mungkin ada gangguan Kamtimas, pos Libra inilah merupakan pos yang untuk membantu masyarakat dalam merayakan Tahun Baru. Situasi untuk kelancaran lalu lintas dan untuk menyambut kegiatan Tahun Baru, kami dari pos 6 Posko 5000 siap untuk mensukseskan dan mengamankan kegiatan malam Tahun Baru. Adapun kegiatan kami yaitu untuk pengamanan pengaturan dan untuk menerima laporan masyarakat yang berada di sekitar pos kami. Kekuatan personil di pos ini ada berapa banyak, Pak? Untuk kami ada 26 personil yang di mana kita bagi 2 shift.
untuk membagi, tapi pada saat kegiatan malam tahun baru kita akan turun dengan kekuatan full dengan 23 personil. Setiap posko berisi 5 polisi dan 5 tentara. Polisi juga terus mengimbau warga untuk tidak merayakan pergantian tahun secara berlebihan dan menyarankan warga berdoa di rumah masing-masing. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Wamanggu Merauke, Papua Selatan, minggu kemarin melonjak. Bawang yang biasa dijual Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Mahalnya bawang merah dan putih karena pasokan dari petani lokal minim, sehingga bawang didatangkan dari Surabaya. Bawangnya sekarang harga berapa Pak per kilonya? 60. Kemarin sampai harga berapa itu? Dari 35, sekarang sudah 60 naik terus. Kalau bawang putih? Bawang putih juga 60. 60 dari harga sebelumnya? Sama. Kira-kira ini kan 2 hari jelang malam tahun baru, kira-kira akan naik lagi? Kayaknya sudah nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Selain pasokan yang minim dari petani lokal, permintaan warga yang tinggi juga menjadi salah satu penyebab mahalnya bawang merah dan putih. Meski harganya tinggi, pedagang mengaku tidak mempengaruhi penjualan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua tengah bekerja keras menuntaskan proyek infrastruktur agar penyerapan anggaran belanja daerah maksimal. Pemprov Papua baru menyerap anggaran melalui organisasi perangkat daerah sebesar 83%. Pemprov menargetkan penyerapan anggaran mencapai 90%. Semua SKPD sudah mencapai 83, tentunya yang kegiatan penyelenggara pemerintahan. Sekarang tinggal yang ketiga. Ya kalau untuk yang SKPD itu sudah close, sudah pengelolaannya sudah close, sudah selesai. Sebab itu tinggal 5-10% lagi itu kan yang ketiga. Per 31 Desember itu paling terakhir kita akan putus kontrak kalau yang belum selesai. Saya dia baru kegiatan 80% yang putus di situ. Nanti kita bayar sesuai dengan progres. Sekda juga mengimbau pengusaha yang sudah menyelesaikan pekerjaan fisik agar segera melakukan penagihan sebelum tanggal 1 Januari 2025. Nilai anggaran belanja daerah Provinsi Papua berdasarkan APBD perubahan tahun 2024 sebesar 1,251 triliun rupiah. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-75 Provinsi Papua berlangsung sederhana di halaman kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura pada hari Jumat. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, memotong kue ulang tahun dan diberikan kepada ASN pemerintah Provinsi Papua yang sudah 38 tahun mengabdi. Merupakan hari ulang tahun yang ke-75 Provinsi Papua. Suatu usia yang cukup matang. Namun dari sisi kemajuan, kita masih tertinggal dari provinsi-provinsi yang lain. Kalau saya melihat prospek kemampuan SDA, sumber daya alam maupun sumber daya manusia sebenarnya kita cukup. Tinggal mindset atau memanage bagaimana itu menjadi suatu kekuatan yang mampu bersinergi. Pemerintah tidak cukup, masyarakat juga tidak cukup, tapi kombinasi atau kolaborasi masyarakat, pemerintah itu menjadikan Papua akan maju. Penjabat Gubernur Papua juga mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman dan menjadikan Papua sebagai rumah bersama bagi seluruh golongan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.